Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Leni S. Maulani dengan NIM 1908106054 dari kelas Biologi B semester 3 akan menjawab beberapa pertanyaan terkait mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama yaitu mengapa kita sebagai mahasiswa harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Sebenarnya pendidikan kewarganegaraan ini telah kita dapatkan pada jenjang sekolah dasar. Maka di pendidikan perguruan tinggi ini merupakan studi lanjutan dari studi-studi yang sebelumnya. Melihat penting tidaknya kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan dari segi tujuannya yaitu diharapkan mahasiswa mampu menjadi warga negara yang sadar akan bela negara yang berlandaskan dengan politik dan mampu untuk mengembangkan jati diri dan moral bangsa. Karena negara Indonesia ini adalah negara yang sedang berkembang. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi manusia yang bertanggung jawab. Karena kewarganegaraan itu tidak hanya dapat diwarisi begitu saja, akan tetapi harus dipelajari. Apa yang harus dipelajari di sini yaitu hak dan kewajiban kita untuk menjalankan sebaik-baiknya menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, kita sebagai mahasiswa juga harus mampu untuk menjadi garda terdepan yang kokoh bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan, baik itu yang sulit sekalipun. Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan ini yaitu mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan demokrasi. Selain itu, mahasiswa juga mampu menjadi warga negara yang memiliki pikiran yang kritis dan objektif terhadap permasalahan, baik itu permasalahan kenegaraan, permasalahan politik, permasalahan tentang hak asasi manusia, dan permasalahan tentang ekonomi serta sosial budaya. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan kontribusinya terhadap hal tersebut dan juga solusi tentunya terhadap kebijakan-kebijakan publik. Nah, untuk menguatkan lagi nih, kenapa kita sebagai mahasiswa harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Ternyata ada juga loh dasar hukum yang memperkuat hal tersebut, yaitu ada dalam pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan ini kurikulumnya wajib untuk dimuat pada pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Yang dimaksudkan agar peserta didik ini memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, ada loh di sebuah rektor universitas yang mengatakan bahwa tanpa pendidikan kewarganegaraan maka akan terlahir masyarakat yang egois. Selain itu, tanpa adanya penanaman nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan, maka keberagaman yang ada di Indonesia ini akan menjadi penjara dan neraka. Maksudnya apa? Maksudnya keberagaman yang ada di Indonesia ini akan menjadi sumber konflik. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa wajib untuk mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini, dan kurikulumnya juga wajib dimuat dalam semua sistem pendidikan, baik itu pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan perguruan tinggi. Wah, ternyata sangat penting sekali ya bagi kita dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Baik itu kita lihat dari segi tujuan maupun kita lihat dari dasar hukum yang memperkuat hal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa mengapa kita harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Agar kita nih sebagai mahasiswa mampu menjadi mahasiswa yang good citizen, smart, dan tentunya belajar untuk berpolitik. Saya akan melanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu soalnya bagaimana
menurut tanggapan Anda mengenai permintaan maaf terhadap keluarga komunis Partai Komunis Indonesia? Menurut tanggapan saya yaitu alangkah tidak untuk dilakukan hal tersebut ya, karena sudah jelas dari sejarah revolusi bahwa di sini Partai Komunis Indonesia lah yang bersalah. Jadi pemerintah tidak diperkenankan untuk meminta maaf, dan harusnya pemerintah ini harus lebih waspada terhadap keluarga PKI karena ditakutkan mereka akan menumbuhkan paham-paham PKI baru, baik itu dari skala nasional maupun dari skala internasional. Melansir dari Kominfo bahwa ternyata berita pemerintah akan meminta maaf kepada pihak PKI ini adalah hoaks. Beritanya itu adalah hoaks, melansir dari Kominfo tadi ya. Nah, Kominfo mengatakan bahwa telah beredar berita yang mengatakan bahwa pemerintah akan meminta maaf kepada pihak PKI. Hal itu dikarenakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kompensasi dana dari Tiongkok. Nah, setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Kominfo ini, ternyata berita ini adalah hoaks, teman-teman. Nah, jadi ada sebuah klarifikasi dari Presiden Republik Indonesia nih, Joko Widodo, bahwa presiden kita ini mengatakan tidak ada rencana untuk meminta maaf kepada keluarga PKI gitu. Ini hanyalah info-info yang disebarkan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab agar menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi terhadap masyarakat. Jadi seperti itu, melansir dari Kominfo. Mungkin cukup sekian penjabaran atau mempresentasikan beberapa soal dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.